sudah tegak khilafah, barulah berbondong-bondong orang-orang beriman di muka bumi datang ke Palestina, hijrah di sana. Palestina sekarang kaum muslimin penduduknya asli itu tidak seberapa yang masih tinggal di sana. 78% tanah Palestina sudah dicaplok dan dijajah oleh Israel. Israel sekarang ini orang-orang Yahudi yang gak punya tempat di mana-mana, berduyun-duyun sekarang datang ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Setelah kita menyimak, mendengar, menyaksikan dan barusan membicarakan tentang saudara-saudara kita di Palestina, adalah sebuah kepentingan yang sangat wajib dalam hitungan timbangan iman kepada setiap kita untuk saling serius memperhatikan masalah Masjidil Aqsa dan Palestina, karena itu bukan masalah Palestina seorangan, tetapi masalah umat Nabi Muhammad khususnya yang hidup di akhir zaman. Harap kepada seluruhnya meringankan keadaan saudara kita di sana, harap seluruhnya agar mempedulikan perjuangan yang ada di sana, harap seluruhnya memberikan segala bentuk yang bisa meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang saat ini ada di Palestina. Demikian kata beliau. Baik saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang berjalan sekarang adalah sesi pertama. Sesi terakhir nanti kita akan bakar lagi semangat kita untuk lebih besar berkorbannya, lebih besar berinfaknya, lebih besar bersedekahnya. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, yang pertama, katakan alhamdulillah terlebih dahulu. Belum begitu menggoyang masjid, katakan dengan lebih besar, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena seorang presiden yang gila baru saja mengumandangkan secara sepihak bahwa ibu kota Palestina, ibu kota Israel adalah Yerusalem. Ini pengumuman yang sudah lama kita nanti-nantikan. Loh, kenapa begitu? Inilah awal dari sebuah berita besar di akhir zaman. Inilah awal bagi sebuah penaklukan besar di akhir zaman. Sebentar lagi saya akan ceritakan tentang apa-apa yang berkaitan dengan Palestina dan apa hubungannya dengan Masjidil Aqsa. Bahwa Palestina dijajah ini kita sudah sama-sama tahu. Hitungannya pun sudah hitungan sekian puluh tahun. Akan tetapi kaum muslimin, bahwa Masjidil Aqsa dirampas dengan terang-terangan, ini jawaban hadis Nabi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah memulai pernyataannya bahwa Masjidil Aqsa akan dibebaskan nanti di akhir zaman. Pembebas Masjidil Aqsa yang sudah kita kenal dalam sejarah sudah dua orang. Yang pertama Umar bin Khattab di zaman pemerintahan beliau. Sejak kunci Masjidil Aqsa dipegang oleh beliau, beliau umumkan bahwa tanah suci di Masjidil Aqsa bukan milik satu kelompok, akan tetapi dia adalah milik umat Islam seluruh dunia. Ini adalah tanah wakaf milik umat Islam seluruh dunia. Maka dengan demikian seluruh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, apapun mazhab yang dipegangnya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, apapun mazhab yang dipegangnya, sepakat bulat ijma konsensus seluruh mereka mengatakan satu jengkal saja tanah umat Islam ini dijajah, satu jengkal saja tanah umat Islam ini dirampok, dirampas,
wajib hukumnya bagi umat Islam tempatan membebaskan tanah itu. Jika tidak dilakukan, dia berdosa. Jika tidak dilakukan, dosanya besar. Apabila penduduk tempatan tidak mampu melakukannya, maka kewajiban melebar dan meluas, sampai ke negara-negara tetangga sekitarnya, negeri-negeri Arab, wajib membebaskan. Jika juga belum mampu, tidak sanggup, kewajiban ini meluas sampai ke seluruh dunia. Dan kewajiban itu, ibadah Allah yang kami muliakan, berarti untuk kondisi kita saat ini sampai ke Indonesia, wajib hukumnya, wajib jika tidak dikerjakan. Jika ditinggalkan, berdosa besar. Siang malam kita bertambah dosanya, bukan dosa kecil tapi dosa besar. Wajib hukumnya bagi umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia memerdekakan Masjidil Aqsa dan tanah Islam yang terjajah di Palestina. Kewajiban ini melebar dan terus melebar, tidak berhenti sampai Masjidil Aqsa dibebaskan. Ini yang pertama. Trump ditekan oleh resolusi PBB agar menarik kembali, agar memindahkan kembali duta besar dan kedutaannya yang sudah dipindahkan ke Yerusalem. Trump menampakkan muka batu, dan ini yang saya syukuri. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Alhamdulillah. Saya khawatir kalau Trump ternyata takluk, kalau Trump ternyata mau tunduk dan menarik kembali pernyataannya dan mencabut kembali pengumumannya serta membatalkan keberadaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Saya khawatir itu dilakukannya, ternyata tidak. Alhamdulillah. Berarti hadis Nabi tadi pasti akan terjadi. Kata Rasulullah SAW, kalian nanti akan menyaksikan pembebasan Masjidil Aqsa. Yang pertama di tangan Umar bin Khattab, yang kedua di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang ketiga insyaallah soon, very very soon. Sangat dekat sekali. Syaratnya harus Al-Aqsa yang dicaplok, harus Al-Aqsa yang dijajah. Kalau Palestina yang dijajah, belum bergerak kita semua. Tapi kalau Al-Aqsa yang dirampok, Al-Aqsa yang dirampas, yang marah bukan hanya orang-orang beriman sedunia, yang marah bukan hanya orang Islam, kaum muslimin, muslimat sedunia, tapi kaum Kristian juga marah, Yahudi-Yahudi yang bukan komunitas Zionis juga akan marah. Dan ini akan menjadikan posisi Amerika serta Yahudi Zionis akan terkucil, semakin dibenci, dan ini adalah awal kehancuran mereka. Toh setelah Al-Aqsa mereka jajah, kamu akan menaklukkan Al-Aqsa. Kamu akan menaklukkan Al-Aqsa. Sehingga subhanallah, semula saya berpikir macam mana caranya. Ini Rasulullah bersabda, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum nanti di akhir zaman. Rum yang dimaksud oleh para ulama ahli hadis adalah Amerika dan Eropa. Kamu akan melakukan perjanjian damai. Jika ada ungkapan perjanjian damai, maknanya ada perkelahian, ada perseteruan, ada perang, ada kegaduhan, konfrontasi antara umat Islam dengan Rum terlebih dahulu, dengan Amerika. Dan kaum muslimin, pengumuman ini menjadikan umat Islam satu bumi ini dipersatukan. Erdogan mengumumkan, hai Tuan Trump, Masjidil Aqsa adalah ambang batas kesabaran kami umat Islam. Jika Anda tidak mencabut statement Anda, jika Anda tidak menghentikan manuver-manuver Anda yang berkaitan dengan Al-Aqsa ini, kami akan melakukan sebuah gerakan yang akan Anda saksikan,
yang kelak akan Anda sesali. Kaum muslimin yang kami muliakan, pernyataan Erdogan ini bukan pepesan kosong, sebab pernyataan ini bersambung betul dengan ayat Allah dalam Al-Quran Al-Isra, bahwa pada akhirnya Israel, pada akhirnya Yahudi, pada akhirnya bangsa kera dan babi ini akan kembali terusir hina dari Palestina di akhir zaman. Syaratnya apabila mereka menjajah Al-Aqsa. Al-Aqsa sekarang mereka caplok. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Kenapa ragu menjawab? Kita bersyukur karena dengan ini kita akan bersatu seluruh dunia. Ini yang kita syukuri. Kita bersyukur karena dengan ini kita semua akan bangkit. Ini yang kita syukuri. Kita bersyukur karena dengan ini seluruh dunia membenci, muak dan siap bersama kita dalam memerangi Amerika. Kaum muslimin yang kami muliakan, hanya saya tegaskan bahwa kamu akan melakukan perjanjian damai. Maknanya ribut dulu. Dan keributan ini tidak ada yang lebih efektif, melebihi daripada salah satu di antara tanah suci umat Islam diganggu. Diganggu dalam artian apa? Dirampok, dirampas. Palestina sekarang hanya punya 22% saja lagi daripada wilayah yang masih dikuasainya. 78% sudah dijajah secara total oleh bangsa kera dan babi. 22%. Dan ini umat Islam masih mencoba bersabar. Tapi kalau sudah Masjidil Aqsa yang diganggu, alhamdulillah, Trump, inilah akhir keberadaan Amerika. Trump, thank you very much. Terima kasih banyak Trump. Ente semakin gila aja mudah-mudahan. Semakin gila Trump, semakin hancur Amerika. Semakin gila Trump, semakin banyak lawannya. Semakin gila Trump, semakin cepat kebinasaannya. Semakin gila Trump, semakin dekat waktu habisnya Israel di muka bumi ini dari peta dunia ini. Ketahuilah, Trump salah satu di antara dedengkot Yahudi yang paling brutal dan beringasnya. Ibarat Syiah, yang paling brutalnya adalah Nusairiyah, seperti Bashar Assad yang ada di Syria. Nah, yang paling brutal itu adalah Nusairiyahnya. Nah, kalau Yahudinya yang paling kejam, yang paling brutal, yang paling jahatnya, yang ada dalam komunitasnya Donald Trump, dia salah satunya. Alhamdulillah, dia yang naik. Sekali lagi, di masanya dirampok Al-Aqsa ini. Di masanya diumumkan dengan pongah dan congkak Trump menantang dunia. Sudahlah, sebentar lagi insyaallah taala. Keistimewaan tentang Palestina sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidaklah berbicara dengan mulut. Rasulullah tidak berbicara menurut pikiran. Rasulullah tidak berbicara menurut insting dan perasaan. Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dilafazkannya tidak ada dari dirinya, tetapi dari wahyu yang ditiupkan, yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Palestina di akhir zaman akan menjadi bumi jihad terbaik di akhir zaman. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini? Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwwihim qahirin. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang tampil berperang melawan musuh-musuhnya terang-terangan. Mereka tidak akan bisa dikalahkan, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Masya Allah, mereka tidak akan bisa dikalahkan, mereka tidak akan pernah menyerah. Wala yadurruhum ala man khalafahum. Tidak sedikit saja, tidak sedikit pun upaya-upaya musuh ngapain juga ke mereka, memudaratkan mereka, kecuali hanya segelintir kecil rasa musibah yang tidak berarti bagi mereka. Masya Allah. Kemudian hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, sampai keputusan Allah datang. Apa keputusan Allah? Allah akan menangkan. Apa keputusan Allah? Allah akan tegakkan khilafah pada masa itu insyaallah taala.
Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ainahum, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Qal, Rasulullah menjawab, bi Baitil Maqdis, mereka adalah di Baitul Maqdis. Masya Allah, Rasul menjamin kelompok yang tidak pernah menyerah, kelompok yang tidak pernah mundur, kelompok yang tidak pernah terkalahkan, kelompok yang tidak pernah berhenti dan akan selalu menghinakan musuh-musuhnya, akan selalu membuat kalah dan malu musuh-musuhnya, adanya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Yerusalem. Yerusalem itu di mana? Palestina. Palestina itu di mana? Di Syam. Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tempat berjihad di akhir zaman mereka adalah di Syam. Sebaik-baik tempat berjihad di akhir zaman adalah di Syam. Maaf, ini kalau ada di zaman ini orang-orang membusuk-busukkan, memburuk-burukkan para mujahidin di negeri Syam, apalagi di Palestina, kita sudah yakin siapa mereka. Kita sudah tahu siapa mereka. Alladzina fi qulubihim marad. Orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Humul munafiqun. Mereka-mereka inilah orang-orang munafik. Kalau ada yang mengatakan memburuk-burukkan, melakukan pembusukan terhadap perjuangan yang ada di negeri Syam, yang ada di Palestina, yang ada di Syria, Lebanon, Yordania, jika ada di antara umat Nabi yang berani menghina para mujahidin di sana, perjuangan di sana, kita sudah tahu siapa mereka. Karena begini terang benderang Nabi mengatakan, wahum bi Baitil Maqdis, mereka adalah di Baitul Maqdis. Kaum muslimin yang kami muliakan, berikutnya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya Palestina akan menjadi tempat tegaknya khilafah Islam di akhir zaman. Masya Allah, khilafah Islam bukan tegak di Mekah, khilafah Islam bukan tegak di Madinah Al-Munawwarah, khilafah Islam tidak tegak di Indonesia atau di Irak. Khilafah Islamiyah tidak tegak di mana-mana pun bumi ini kecuali di Palestina. Ibarat Ibnu Hawalah Al-Azdi ketika di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei kalian, dengarkan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kalian nanti akan kembali pulang tanpa membawa hasil apa-apa." Lalu para sahabat ternyata betul pulang dalam keadaan pucat. Lalu Nabi mendoakan mereka. Pucat karena nggak membawa apa-apa, mereka kelaparan. Lalu Nabi mendoakan mereka dengan doa yang panjang. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, dengarin baik-baik ya. Jika engkau nanti mulai melihat khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, bukan di Baghdad, bukan di Irak, tapi jika engkau menyaksikan kelak khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, hai Ibnu Hawalah, segeralah engkau datang berbondong-bondong ke sana." Hai Ibnu Hawalah, Baitul Maqdis berarti Palestina. Ini sebelum Imam Mahdi keluar, berarti akan muncul terlebih dahulu kekhalifahan sebelum Imam Mahdi. Hanya saja kekhalifahan itu belum lagi kekhalifahan yang ala minhajin nubuwah, karena kekhalifahan ala minhajin nubuwah di masa Imam Mahdi, tetapi dia sudah muncul terlebih dahulu. Sekarang coba lihat Suriah, pejuang-pejuang yang ada di negeri Syam semuanya meneriakkan menuju hayya alal khilafah, hayya alal khilafah, hayya alal khilafah. Kalimat ini sangat alergi sekarang ini. Orang-orang kafir satu bumi mendengarnya. Bahkan orang-orang munafik pun sudah ikut-ikutan alergi mendengarnya. Bahkan sudah ada seruan-seruan anti khilafah, anti khilafah. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Kenapa begitu? Kemarin waktu saya menyebutkan tentang hadis masalah khilafah di reuni 212, ya, saya menyebutkan tentang kemunculan itu. Pas saya turun, Felix Xiao langsung tangkap tangan saya. "Ustaz, saya sudah dilarang, tidak boleh menyebut-nyebutkan khilafah. Ustaz Zul yang menyebutkan langsung di depan jutaan umat. Allahu Akbar," katanya.
Saya katakan kepada kita semua, kaum muslimin, Bapak Ibu, masalah khilafah Islamiyah yang akan dijanjikan pasti muncul dalam surat An-Nur ayat 55, dan kita dalam hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih menurut Syekh Ahmad Syakir, kita ada di fase keempat. Fase keempat ini pun akan berakhir, kita akan menuju ke fase penutup, fase khilafah alamin nubuwah. Ketahuilah dekat sekali waktunya. Tanda-tandanya sudah saya terangkan sebelumnya. Mungkin masih ingat di antara kita kajian saya subuh berjamaah di sini? Masih ingat surah Al-Fajr saya bahas ketika itu? Masih ingat bagaimana saya membedah tentang dekatnya kebangkitan dan kemenangan Islam, insya Allah, dan itu dalam bentuk khilafah Islamiyah. Sekarang ada kebakaran jenggot, sekarang ada yang marah-marah, jangan sebut-sebut khilafah. Siapa yang bercerita tentang khilafah bertolak belakang dengan Pancasila, bertolak belakang dengan kebinekaan segala macamnya. Apa urusannya? Apa hubungannya? Dengar wahai hamba-hamba Allah, matahari dah mau terbit, azan subuh sudah dikumandangkan, kebangkitan umat sudah nampak, umat pun sudah mulai berjamaah. Sebentar lagi di tengah-tengah zikir syuruk pun muncul, matahari mulai hadir. Walaupun serentak satu kekuatan yang ada di muka bumi ini, setiap negara-negara di muka bumi ini sekompak serentak membungkus bumi agar bisa menutupi dan melindungi cahaya matahari supaya jangan menerangi bumi, atau mereka kompak agar jangan sampai matahari terbit. Berhasil nggak kira-kira usaha itu? Pasti tidak kan? Begitulah upaya mereka menghentikan khilafah muncul. Tidak mungkin. Khilafah Islamiyah pasti, dan tempatnya dijanjikan di Palestina. Masya Allah, tempatnya dijanjikan di Palestina. Jadi kalau kita bertanya sekarang, kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Kenapa kita harus ikut berjuang bersama Palestina? Walaupun badan kita di sini, tetapi hati kita bersama mereka, fikiran kita dengan mereka, roh dan jiwa kita insya Allah menyatu dengan mereka. Pencarian kita di sini bahagian untuk perjuangan di sana. Ini adalah tekad kita. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berikutnya tentang Palestina ini, di samping dia menjadi negeri khilafah di akhir zaman? Nabi mengatakan orang-orang terbaik di akhir zaman akan bergabung ke Palestina. Yang ketiga, Palestina akan menjadi tempat hijrah terbaik di muka bumi ini. Masya Allah, Nabi tidak mengatakan tempat hijrah terbaik nanti Mekah. Nabi tidak menyebutkan Mekah. Nabi tidak menyebutkan Madinatul Munawwarah. Nabi tidak menyebutkan Madinah sebagai tempat hijrah terbaik di akhir zaman. Nabi mengatakan tempat terbaik hijrah di akhir zaman adalah Palestina. Palestina. Subhanallah, berarti tegak khilafah. Nah, di sini orang-orang kan kemarin tertipu oleh ISIS. ISIS mengumumkan khilafah di Irak. Padahal menurut Rasulullah khilafah nanti di akhir zaman munculnya di Palestina. Kalau sudah tegak khilafah, barulah berbondong-bondong orang-orang beriman di muka bumi datang ke Palestina, hijrah di sana. Palestina sekarang kaum muslimin penduduknya asli itu tidak seberapa yang masih tinggal di sana. 78% tanah Palestina sudah dicaplok dan dijajah oleh Israel. Israel sekarang ini orang-orang Yahudi yang nggak punya tempat di mana-mana, berduyun-duyun sekarang datang ke Palestina. Sementara orang Palestina meninggalkan negeri-negeri mereka, belasan juta jumlahnya, yang tersisa hanya 6 juta kurang, 6 juta setengah kurang. Sementara orang Yahudi sudah di atas itu. Nanti akan penuh kembali. Siapa yang memenuhkannya? Orang-orang beriman yang berdatang seluruh dunia. Jadi yang datang kemarin menyambut seruan khilafah ISIS, mereka tertipu. Yang benar adalah menyambut seruan khilafah Islamiyah yang ada di Palestina, dan itu waktunya dekat sekali insyaallah taala. Takbir. Siapa yang mengatakan dekat? Intelijen Amerika Serikat, CIA, mereka yang mengatakan. Intelijen Rusia, KGB Rusia, mereka yang menyatakan. NIC yang digelar di acaranya di Amerika, 15 intelijen dengan negara besar dunia berpadu dan bersatu, mereka merumuskan siapa pemimpin dunia masa yang akan datang. Hampir bulat suara mereka mengatakan khilafah Islamiyah, dan mereka membaca ayat pasti, mereka membaca hadis pasti, karena Allah sendiri mengumumkan Yahudi Nasrani itu benar-benar percaya kepada engkau hai Muhammad, benar-benar beriman kepada engkau hai Muhammad.
hanya kedengkian mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau menyatakan keislaman. Mereka baca ayat, mereka baca hadis Nabi, dan mereka dapat meyakinkan diri mereka bahwa ke depan pemimpin dunia akan kembali di tangan khilafah Islamiyah, tempatnya di Palestina. Nanti kata Rasulullah, kelebihan Palestina yang ketiga, orang-orang beriman akan berbondong-bondong hijrah ke sana. Orang beriman akan berbondong-bondong hijrah ke sana. Khilafah Islamiyah sudah tegak. Nah, disinilah hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Umranul Quds kharabu Yathrib. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmur dalam artian apa? Al-Quds dibebaskan, khilafah Islamiyah diumumkan di sana, kemudian mulai kekuatan umat menyatu di sana. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu Madinah mengalami kekacauan. Madinah Al-Munawwarah mengalami keributan, mengalami kekisruhan dan pembunuhan. Dan Rasulullah berkata selanjutnya, kemudian kamu akan melaksanakan perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra itu letaknya di Syria, tepatnya di Damaskus. Malhamah Al-Kubra berarti setelah tegak khilafah Islamiyah baru Malhamah Kubra. Malhamah Kubra itu apa Pak Ustadz? Malhamah Kubra adalah perang terakhir umat Islam melawan Rum. Siapa Rum tadi? Amerika. Siapa lagi? Eropa. Rasul mengatakan dalam Malhamah Al-Kubra itu orang-orang Rum ada di bawah 80 bendera. Tiap satu bendera ada 12.000 pasukan-pasukan terlatih dengan pedang-pedang, kemampuan berpedang, kemampuan memanah, kemampuan menombak, dan kemampuan bela diri mereka dalam perang yang luar biasa. Belum pernah ada generasi sebelumnya sehebat mereka, tapi mereka dikalahkan oleh umat Islam ketika itu. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, dengar berikutnya. Loh Ustadz, kayaknya ada mata sejarah yang terputus dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Iya, disempurnakan oleh hadis Nabi yang lain. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, setelah kamu mewujudkan khilafah Islamiyah di Palestina, maka ketika itu kekuatan umat menjadi padu dan bersatu. Umat Islam berbondong-bondong masuk ke Palestina. Kekuatan umat menjadi sangat real. Pada saat itu Blok Timur sudah bersiap-siap menghabisi Amerika dan Eropa, seperti tantangan Rusia sekarang. Blok Timur itu Rusia Pak, Rusia, Cina, India, Jepang, Korea dan seterusnya, itu Blok Timur. Mereka sudah menyatukan kekuatan mereka, militer mereka, persenjataan mereka, politik mereka dan lain-lainnya dalam rangka menghabisi hegemoni dunia barat, Amerika dan Eropa. Amerika sadar itu.